Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu usul fikih, masih berkaitan dengan pendapat para ulama tentang apakah hukum-hukum Allah bisa diketahui melalui akal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pendapat mazhab al-Asy'ariyah, yaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Mereka mengatakan bahwa akal tidak mungkin dapat mengetahui hukum Allah tanpa ada perantaraan Rasul dan kitab suci. Jadi artinya agama atau hukum Allah tidak bisa diketahui kecuali melalui seorang Rasul atau melalui penjelasan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, apa alasan dari mazhab al-Asy'ariyah ini? Wa asasu hadzal madhhab, dilihat pada halaman 97. Wa asasu hadzal madhhab annal hasana min af'alil mukallafina huwa ma dalla asy-syari'u ala annahu hasanun bi ibahatihi aw talabi fi'lihi wal qabihu wal qabiha atap dari annal hasana, jadi wal qabiha huwa madalla syari'u ala annahu qabihun bitalabihi tarkahu atau bitalabi tarkihi. Asas hadzal mazhab, asas atau pondasi atau dasar pendapat ini. Mengapa Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya mengatakan bahwa akal tidak bisa mengetahui hukum Allah? Apa dasarnya? Dasarnya adalah annal hasana min af'alil mukallafin, bahwasanya sesuatu yang baik dari perbuatan-perbuatan mukallaf, huwa, yaitu madalla syari'u, sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat, oleh Allah yang menetapkan hukum, ala annahu hasanun, bahwasanya perbuatan itu baik. Jadi perbuatan baik adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat bahwa itu baik. Bagaimana syariat menunjukkan bahwa itu baik? Biibahatihi, dengan pembolehan yang dijelaskan oleh syariat. Au bitalabi fi'lihi, atau melalui perintah untuk melakukannya, atau tuntutan untuk melakukannya. Jadi sesuatu itu baik melalui pembolehan dari pemilik syariat atau penetap syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kalau dibolehkan berarti itu baik. Au talabi fi'lihi, atau adanya tuntutan untuk melakukan. Seperti salat misalnya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, di sana ada tuntutan, ada perintah untuk melakukan salat. Berarti salat yang diperintahkan itu adalah baik. Kenapa baik? Karena diperintahkan oleh Allah. Nah, wal qabiha, dan sesuatu yang buruk, huwa madalla syari'u, sesuatu yang ditunjukkan oleh syari', oleh yang membuat syariat, yaitu Allah, ala annahu qabihun, bahwasanya itu buruk. Nah, jadi sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah bahwa itu buruk. Nah, bagaimana
caranya Allah mengatakan bahwa itu buruk? Bitalabihi tarkahu. Ya, dengan tuntutan Allah untuk meninggalkannya. Nah, kalau ada tuntutan dari Allah atau dari Rasul bahwa itu harus ditinggalkan atau tidak boleh dilakukan, berarti itu qabih, berarti itu buruk. Nah, jadi sesuatu yang buruk adalah apa yang ditunjukkan oleh syariat bahwa itu buruk. Caranya apa? Caranya dengan adanya perintah untuk meninggalkannya. Nah, walaysal hasanu ma ra'ahu al-aqlu hasanan walal qabihu ma ra'ahu al-aqlu qabihan. Jadi tidaklah sesuatu yang baik itu apa yang dilihat oleh akal baik, dan tidak pula yang buruk itu apa yang dilihat oleh akal buruk. Nah, jadi belum tentu apa yang dipandang oleh akal itu baik, maka ia baik. Dan belum tentu pula sesuatu yang dipandang oleh akal buruk, lalu itu buruk. Belum tentu. Nah, karena akal manusia seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, al-uqulu takhtalif, ya, akal manusia itu berbeda-beda. Jadi kadang kalau kita bawakan akal logika kita, bisa saja syariat yang ditetapkan oleh Allah menjadi buruk. Misalnya menutup kepala, menutup aurat bagi perempuan di panas yang terik misalnya. Nah, kalau menurut akal itu buruk, karena sudah panas kok malah ditutupi kepalanya, kan gitu. Nah, begitu juga sesuatu yang buruk dipandang oleh syariat bisa jadi oleh sebagian manusia melalui akalnya dipandang baik. Nah, seperti misalnya khamar, minuman keras, ya. Oleh orang-orang barat di musim dingin itu dijadikan minuman untuk penghangat tubuh. Nah, menurut mereka itu baik. Nah, tetapi syariat mengatakan bahwa khamar itu adalah haram apapun dan bagaimanapun kondisi yang ada di hadapan kita. Nah, fa miqyasul hasani wal qubhi, ya, fa miqyasul husni wal qubhi fi hadzal madhhabi huwa syar'u lal aqlu. Jadi ukuran baik dan buruk dalam mazhab ini, dalam mazhab al-Asy'ariyah, dalam mazhab Asy'ari, huwa syar'u, ya, adalah syariat. Jadi ukuran baik dan buruk itu adalah syariat. Lal aqlu, bukan akal. Nah, wa hadha yattafiqu wa ma dhahaba ilaihi ba'du ulama'il akhlaqi min anna miqyas al-khair wasyarri huwa al-qanun. Nah, ini sesuai dengan pendapat sebahagian ulama akhlak atau pakar etika, ya, pakar etika atau ahli-ahli yang mempelajari adab atau etika manusia berpendapat sama dengan apa yang dikatakan oleh mazhab ini, walaupun pada titik tertentu tetap berbeda. Apa kata ulama akhlak? Bahwa ukuran baik dan buruk itu anna miqyas al-khairi wasyarri huwal qanun. Ukuran baik dan buruk adalah undang-undang. Nah, tentu di sini undang-undang yang bagaimana, ya? Kalau undang-undang Al-Qur'an tentu benar, ya. Kalau undang-undang buatan manusia, nah, belum tentu. Nah, tetapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa undang-undanglah yang menjadi ukuran. Nah, jadi kalau umat Islam, undang-undangnya apa? Al-Quran dan hadis. Maka apa yang dipandang baik atau buruk oleh Al-Quran dan hadis, itulah ketetapan di dalam Islam.
Tapi kalau undang-undang yang dijadikan sebagai ukuran itu undang-undang buatan manusia, tentu baik dan buruknya tergantung undang-undang tersebut. Fama aujabahul qanunu au abahahu fahuwa khair. Apa yang diwajibkan oleh undang-undang itu atau dibolehkan oleh undang-undang itu, maka itu baik. Wa ma hadzarahu fahuwa syarrun. Dan apa yang dilarang oleh undang-undang itu maka dia buruk. Jadi ukurannya adalah undang-undang, qanun. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, undang-undang kita adalah Al-Quran. Maka apa yang ditetapkan oleh Al-Quran sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik, walaupun bertentangan dengan akal manusia. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran bahwa itu buruk, maka itu buruk, walaupun akal manusia melihatnya baik. Nah, itu asas atau landasan dari mazhab atau aliran al-Asy'ariyah, ya, ulama-ulama yang menganut paham Asy'ari. Wa ala hadzal madhhabi, berdasarkan mazhab ini, la yakunul insanu mukallafan minallahi bi fi'li syai'in aw tarki syai'in illa idza balaghathu da'watur rasuli wa ma syara'ahu Allah. Berdasarkan mazhab ini, tidaklah seorang manusia dianggap mukallaf. Jadi seorang manusia tidak dianggap dia mukallaf, tidak dibebankan hukum minallah, dari sisi Allah, bifi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu. Dia tidak dibebani oleh Allah melakukan sesuatu. Au tarki syai'in, atau meninggalkan sesuatu. Dia tidak dibebani oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu, ya. Illa, kecuali idza balaghathu da'watur rasul, kecuali apabila telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul. Wa ma syara'ahu Allah, dan telah sampai kepadanya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak sampai kepadanya dakwah Rasul, atau dia belum tahu syariat Allah dalam masalah tersebut, lalu tidak dilakukannya, ya, maka dia tidak berdosa karena dia tidak mukallaf. Tidak ada yang menyampaikan kepadanya bahwa itu harus dilakukan. Nah, sebaliknya juga, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya, dia tidak berdosa karena dia tidak tahu bahwa itu tidak baik, karena belum ada dakwah Rasul atau belum ada syariat Allah yang sampai kepadanya menjelaskan bahwa itu tidak baik. Wala yusabu ahadun ala fi'li syai'in. Nah, tidak juga diberikan seseorang pahala melakukan sesuatu. Wala yu'aqabu ala tarkin au fi'lin, dan tidak diberikan sanksi kepadanya, dia tidak dihukum, ya, tidak dianggap sebagai dosa apabila ia meninggalkan atau melakukan sesuatu. Illa, kecuali idza alima, kecuali ia mengetahui, min tariqi Rasulillah, melalui, ya, jalan Rasul-Rasul Allah, ma yajibu alaihi, apa yang wajib atas dirinya fi'luhu, untuk melakukannya, wa ma yajibu alaihi tarkuhu, dan apa yang wajib atasnya untuk ditinggalkannya. Nah, jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, misalnya dia memberikan makanan, dia berbuat baik kepada orang lain, dia tidak diberi pahala. Kenapa? Karena perbuatannya itu bukan berdasarkan perintah Allah atau
dakwah dari seorang rasul. Jadi dia melakukan itu semata-mata sebagai manusia, ya. Begitu juga kalau dia melakukan kejahatan atau perbuatan buruk, dia juga tidak dihukumi sebagai seorang pendosa karena dia tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa. Nah, kecuali setelah dia tahu, ya, melalui seorang rasul apa yang wajib dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, tapi kemudian dilanggarnya, nah barulah dia berdosa. Faman 'asya fi uzlatin. Nah, pada halaman 98. Faman 'asya fi uzlatin tammatin bihaitsu lam tablughu da'watu rasulin wala syar'uhu fahuwa ghairu mukallafin minallahi bi syai'in wala yastahiqqu thawaban wala 'iqaban. Faman 'asya fi 'uzlatin tammah. Barang siapa yang hidup di dalam keterasingan total. Fi 'uzlatin tammah, pada keterasingan secara total, secara sempurna. Artinya dia hidup di daerah atau wilayah yang memang jauh, ya, dari kehidupan, dari keramaian, atau ada masyarakat yang tinggal di sebuah kampung atau hutan atau di tengah laut yang memang tidak ada akses, ya, dakwah sampai ke sana. Ya. Orang yang hidup dalam keterasingan secara total, bihaitsu lam tablughu da'watu rasulin, di mana belum sampai kepadanya dakwah seorang rasul, wala syar'uhu, dan tidak pula sampai kepadanya syariat rasul. Nah, ada kan satu daerah atau suatu masyarakat yang memang tidak sampai rasul ke sana, tapi dakwah atau syariat Allah sudah disampaikan. Nah, itu sudah mencukupi, tidak mesti seorang rasul sampai ke sana. Nah, ini dakwah rasul tidak sampai, syariat yang dibawa oleh Rasulullah pun tidak sampai. Nah, orang-orang yang hidup dalam keterasingan seperti itu, fahuwa ghairu mukallafin, dia tidak dianggap sebagai mukallaf. Dia tidak dibebani hukum minallahi bisyai'in, daripada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tidak ada kewajiban bagi dia, tidak ada beban bagi dia, karena memang tidak ada perintah, tidak ada syariat yang disampaikan kepada orang tersebut. Wala yastahiqqu thawaban, dan dia juga tidak berhak mendapatkan pahala. Jadi kalau dia berbuat baik pun dia tidak berpahala. Wala iqaban, dan dia juga tidak diberikan sanksi. Artinya dia tidak berdosa kalau melakukan perbuatan jahat. Karena perbuatan itu tidak diketahui oleh dirinya bahwa itu adalah dosa. Nah. Wa ahlul fatrah. Ahlul fatrah, wa hum man 'ashu ba'da mauti rasulin qabla mab'athi rasulin. Ahlul fatrah, ada satu istilah disebut ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup setelah kematian seorang rasul dan sebelum dibangkitkannya rasul berikutnya. Nah, misalnya meninggal satu rasul, kemudian hiduplah suatu masyarakat tanpa ada dakwah, tanpa ada seorang yang menyampaikan syariat dari Allah. Nah, kemudian belum pula diutus rasul yang berikutnya. Jadi mereka itu ada di antara dua zaman, ya, dua masa, yaitu masa rasul sebelumnya dan masa rasul setelahnya. Jadi mereka ini hidup dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, ya. Misalnya setelah Nabi Isa meninggal,
ada satu kaum yang mereka tidak sampai dakwah Nabi Isa kepada mereka, dan Nabi Muhammad pun belum diutus menjadi Rasul. Nah, maka mereka ini disebut Ahlul Fatrah. Nah, Ahlul Fatrah ini ghairu mukallafina bisyai'in. Mereka tidak dibebani apapun. Artinya mereka tidak dibebani hukum. Wala yastahiqquna thawaban wala iqaban. Dan mereka tidak berhak mendapatkan pahala dan juga tidak berhak mendapatkan dosa atau sanksi. Wa yu'ayyidu hadzal madhhaba qauluhu subhanahu. Mazhab ini atau pendapat ini, yaitu pendapat Al-Asy'ariyah ini, dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan menghukum atau menjatuhkan azab kepada seorang manusia atau kepada suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Jadi Allah tidak akan menghukum suatu kaum atau seseorang sebelum sampai kepadanya dakwah seorang rasul. Nah, jadi orang-orang yang hidup di antara dua masa Nabi atau Rasul, mereka dianggap ahlul fatrah. Mereka tidak dianggap mukallaf. Nah, demikian juga orang yang hidup di keterasingan yang total, tidak sampai kepadanya dakwah Rasul dan tidak sampai kepada mereka syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan ya dari mazhab Al-Asy'ariyah, dan begitulah kesimpulan dari apa yang mereka tegaskan, bahwa akal manusia tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila tidak bisa dipahami, silakan bertanya. Dan yang akan datang kita akan masuk kepada pendapat mazhabul Mu'tazilah atau mazhab atau pendapat dari Mu'tazilah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.